Siapa yang tak kenal mutiara? Karena kilauannya, permata laut ini tak jarang diburu oleh kaum hawa untuk dijadikan perhiasan. Siapa yang tak kenal mutiara? Karena kilauannya, permata laut ini tak jarang diburu oleh kaum hawa untuk dijadikan perhiasan. Mutiara alami dibentuk karena adanya gangguan dalam tubuh kerang yang disebabkan oleh virus. Sayangnya, proses ini jarang terjadi. Hasilnya bisa ditebak, mutiara pun semakin sulit untuk didapatkan. Beruntunglah seiring dengan kemajuan zaman, manusia telah mampu mengorek rahasia alam guna mendapatkan kilauan mutiara. Usaha budidaya mutiara laut pun mulai digalakan. Dan salah satunya dilakukan oleh Balai Budidaya Laut Ambon. Ternyata tak semua jenis kerang bisa menghasilkan mutiara loh. Kalau untuk jenis Phyllida maxima itu kita dapatkan dari Seram bagian barat. Tetapi kalau untuk jenis Phyllida penguin ini bisa diperhatikan kita di Teluk Ambon bagian dalam. Setelah memastikan kerang mutiara dengan kualitas yang unggul, kerang-kerang ini pun kemudian dibungkus dengan kain kasa. Tujuannya agar plankton yang merupakan makanan utamanya susah masuk, otomatis kerang pun menjadi lemas. Kita bagaimana dia mengkondisikan pada kondisi yang dia betul-betul shock, lemah. Karena kalau kondisinya dia kuat, itu akan terjadi penolakan sehingga mutiara akan dimuntahkan. Setelah lemas, kerang ini pun dijemur agar terbuka dan kemudian siap dioperasi. Langkah pertama pengoperasian ini adalah pengambilan mantel. Dari satu kerang mutiara yang dibunuh bisa menghasilkan mantel untuk 30 kerang lainnya. Bentuk dan ukuran dari mutiara yang dihasilkan ternyata tergantung pada nukleus yang dimasukkan. Bulat itu memang khusus, kita biasanya itu dari Jepang ya. Tapi kalau untuk setengah bulat memang dari Jepang juga. Kita bisa juga pakai dari kancing atau nggak plastik yang lainnya kalau untuk setengah bulat. Nggak akan mempengaruhi kualitas? Tidak akan mempengaruhi. Selesai dioperasi, para petani mutiara ini pun kemudian memasukkannya ke rakit pemeliharaan dan memasukkannya kembali ke laut. Biasanya untuk mutiara bulat itu memang betul 1 tahun 8 bulan, dan yang setengah bulat bisa 8 bulan, antara 8 bulan sampai 9 bulan. Prosesnya ini bisa cepat tidaknya terbentuk tergantung kondisi perairannya. Lama juga ya. Tak heran satu mutiara dengan kualitas yang bagus mampu menembus harga yang tinggi. Ini dilihat pertama dari diameternya, besar tidaknya, terus dari mulus tidaknya. Jika ada titik, ada cacat, itu akan menurunkan harga dan kualitas mutiara. Selain di air laut, ternyata mutiara juga bisa dibudidayakan di air tawar, bahkan prosesnya pun tak sesulit di air asin. Namun sayangnya kualitas dan kilauannya tidak sebagus mutiara laut, sehingga harga jualnya pun tak terlalu tinggi. Bedanya ini dari, kalau misalnya kita udah pengalaman ya, ini dari warnanya. Jadi kalau warna dari mutiara air tawar itu tidak terlalu mendalam dari dalam. Kalau mutiara air laut itu memancarkan sinar agak dari dalam mutiaranya itu. Nah, setelah lama menunggu, mutiara-mutiara laut ini pun siap untuk dipanen. Cantik-cantik kan?
Setelah dibersihkan, mutiara-mutiara ini siap untuk dipasarkan.